Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya dalam pembahasan soal-soal matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persamaan trigonometri ya, baik persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi saya sudah siapkan beberapa soal di sini. Ada 5 nomor persamaan trigonometri dasar, bisa dilihat ya. Dan ada 7 nomor soal persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, untuk persiapan pembelajarannya, ini nanti hasil pengerjaannya kita bisa dicatat atau bisa disalin di buku untuk dipelajari besok lusanya ya, supaya tidak dilupa. Baik, langsung saja. Saya sudah kerjakan ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Pertama kita bahas soal trigonometri, persamaan trigonometri dasar. Nah, untuk persamaan trigonometri dasar, pertama kita bahas rumusnya terlebih dahulu. Jadi ada 3 rumus ya di persamaan trigonometri dasar. Yang pertama sin, cos, dan tangen. Dimana sin itu rumusnya ada 2, x1 nya ada alfa tambah k kali 360, x2 nya adalah 180 kurang alfa tambah k kali 360. Kemudian cos juga ada 2, rumus pertamanya alfa ditambah k kali 360, rumus keduanya negatif a tambah k kali 360, dimana k itu bilangan konstan. Jadi terserah kita mau nanti masukkan berapa ya, asal memenuhi dari batas yang diberikan oleh soal. Nah, kemudian kalau tangen, rumusnya hanya satu, yakni x sama dengan alfa derajat tambah k kali 360 kali 180 derajat. Nah, baik, kita masuk ke nomor 1. Soal nomor 1 tadi adalah sin x sama dengan sin 20 derajat. Nah, ini sudah saya tuliskan untuk jawabannya. Sin x sama dengan sin 20 derajat. Untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 360 derajat. Jadi pertama-tama kita masukkan rumus pertama, rumus yang ini ya. Rumus yang ini kita masukkan ke sini, bahwa a ditambah k kali 360, di mana a-nya adalah 20 ya. A-nya adalah 20 tambah K kali 360. Nah, setelah sampai di sini, kita misalkan kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? Apakah memenuhi atau tidak? Kalau K-nya sama dengan 0, maka K-nya ini kita ganti 0. 360 dikali 0, hasilnya adalah 0. Jadi 20 ditambah 0, hasilnya 20. Dia memenuhi ya, karena batasnya dari x-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 360, maka ini memenuhi. Kemudian K1 apakah memenuhi? Dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena 1 kali 360 hasilnya 360 ditambah 20 hasilnya 380, sudah lebih dari ini. Oke, sudah lebih dari 360. Nah, jika K1 tidak memenuhi, maka tidak perlu dicoba untuk K2. Kenapa? Karena K1 saja sudah melebihi, bagaimana dengan K2? Pasti lebih banyak lagi kan? Nah, untuk untuk rumus X1 kita dapat satu himpunan penyelesaian, yakni 20. Kemudian kita masuk ke rumus kedua, yakni X2. Rumusnya adalah 180 dikurang A, di mana A-nya adalah 20 ditambah K kali 360. Nah, akan kita masukkan K sama dengan 0. Masukkan di sini K sama dengan 0, sehingga didapatkan 180 kurang 20 hasilnya 160 ditambah 0 tetap 160. Kalau K sama dengan 1, dia tidak bisa juga karena melebihi. Ya, melebihi. K 1 dikali 360 ditambahkan dengan 160 lagi, maka hasilnya adalah 520, sudah lebih jauh ya. Sehingga dari nomor 1 ini kita dapatkan himpunan penyelesaian adalah 20 dan 160. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa ditulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya pakai kurung kurawal
yakni 20 dan 160. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya ada cos X sama dengan cos 40. Nah, dengan cara yang sama dan menggunakan rumus cos, rumus yang ini ya. Jadi kalau soalnya sin kita pakai rumus sin, kalau soalnya cos kita pakai rumus cos. Dengan menggunakan rumus cos, maka kita dapat X1-nya adalah 40 tambah K kali 360. Kita coba K-nya 0, maka X1-nya kita dapat 40 dengan cara yang sama tadi ya. Kalau K-nya dimisalkan 1, maka dia melebihi, jadi tidak perlu saya tulis lagi. Nah, begitupun dengan X2. Nah, saya coba negatif 40, kan rumusnya negatif A ditambah K kali 360. A-nya adalah 40 tadi ya. Jadi ini persamaan yang kita dapatkan. Kemudian kita coba kalau K-nya 0, maka hasilnya adalah negatif 40. Ini tidak memenuhi ya, karena paling sedikit dia 0. Ini negatif 40, di bawahnya 0. Nah, kita coba K sama dengan 1, maka hasilnya adalah 320. Negatif 40 ditambah 1 kali 360 hasilnya 360. Negatif 40 ditambah 360 hasilnya 320. Oke, dia memenuhi. Kemudian K2 apakah memenuhi? Bukan hanya memenuhi, dia melebihi. Maka kita tidak coba lagi. Sehingga kita mendapatkan hasil dari rumus pertama kita dapat 40, dari rumus kedua kita dapat 320. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 40 dan 320. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya sin 2x sama dengan sin 180 derajat. Nah, untuk sin 2x ini, karena dia di sini bukan x tetapi 2x, maka di bawahnya kita tulis juga 2x ya. 2x sama dengan A tambah K kali 360. Kebetulan A-nya adalah 180, maka di sini kita tulis 180 ditambah K kali 360. Nah, kemudian untuk menghilangkan duanya ini, karena yang kita mau cari di himpunan penyelesaian adalah nilai X. Sedangkan ini adalah 2X. Bagaimana cara menghilangkan 2? Ya kita bagi dengan 2 ya, supaya hasilnya sisa 1X. Ini dibagi 2, otomatis ruas sebelah kanan juga akan dibagikan oleh 2. Yang mana dibagi 2, 180 dan 360. Semuanya akan dibagi oleh 2. 2x1 bagi 2 hasilnya x1. 180 bagi 2 hasilnya 90. Dan 360 bagi 2 hasilnya 180. Gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mencari nilai x-nya. Dimana kita misalkan sudah, kalau k-nya 0, maka x1-nya adalah, kalau k-nya 0, maka x1-nya adalah 90. Karena ini hasilnya akan 0. Kemudian kalau k-nya 1, maka 180 kali 1 ditambah 90 hasilnya 270. Kalau k-nya 2, apakah memenuhi? Ya jelas tidak memenuhi ya, melebihi. Dia melebihi. Oke, jadi dari persamaan 1, dari rumus pertama kita mendapatkan himpunan penyelesaian yakni 90 dan 270. Nah, kemudian kita menggunakan rumus kedua. 2x 2 sama dengan 180 kurang A. Kebetulan A-nya adalah 180 juga. Maka 180 kurang 180 ditambah K kali 360. Jadi 2x sama dengan 180 kurang 180 sama dengan 0, atau tidak perlu ditulis, tambah K kali 360. Sehingga jika ini kita bagi 2, hasilnya adalah x2. Ini kita bagi 2, hasilnya K kali 180. 360 dibagi 2. Nah, kita coba. Jika K-nya 0, maka x2-nya adalah, berarti 0 dikali 180 hasilnya 0. Apakah memenuhi? Ya, memenuhi. Karena batasnya paling sedikit 0. Berarti ini batas paling sedikit dia penuhi. Kemudian kalau K-nya 1, berarti 1 kali 180, maka x2-nya adalah 180. Kalau K-nya 2, berarti 2 kali 180 hasilnya 360. Kalau K-nya 3, ya melebihi. Sehingga didapat dari soal rumus kedua ini, himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah 0, 180, dan 360.
60. Sehingga keseluruhan himpunan penyelesaian kita tulis di sini HP-nya adalah 0, 90, 180, 270 dan 360 derajat. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kita lanjut ke nomor 4. Soalnya ada cos 3x sama dengan cos 150. Nah, sama seperti contoh di atas. Jadi tiganya ini kita bagikan dengan 3 supaya menghasilkan x. Oke, masukkan dulu ke rumus cos 3x1 sama dengan A ditambah K kali 360. Kedua ruas kita bagikan 3 sehingga hasilnya menjadi X1, 150 bagi 3 hasilnya 50, 360 bagi 3 hasilnya 120. Nah, jika sudah begini kita misalkan lagi K-nya. Jika K-nya 0, maka X1-nya adalah 50. Jika K-nya 1, X1-nya 170. Jika K-nya 2, X1-nya adalah 290. Nah, tidak perlu saya jelaskan lagi dari mana ini karena contoh di atas sudah sama seperti ini. Ya. Tinggal dimasukkan K-nya. Nah, begitupun dengan X2 atau rumus kedua dari persamaan cos. Jadi ini dibagikan dengan 3, hasilnya ini negatif 150 bagi 3 hasilnya negatif 50 dan 360 dibagi 3 hasilnya 120. Nah, jika K-nya 0, maka dia tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena hasilnya negatif 50, hasilnya negatif. Kemudian kalau K-nya 1, dia memenuhi hasilnya 70. K-nya 2 hasilnya memenuhi yaitu 190. Kalau K-nya 3 hasilnya 310. Nah, kita bahas misalnya K-nya sama dengan 1. Maka 1 kali 120 min 50 ditambah 120 hasilnya 70. Oke. Negatif 50 ditambah 120 hasilnya 70. Nah, kalau K-nya 2 berarti 240 ya. Ini hasilnya 240. 2 kali 120 hasilnya 240. Ditambahkan negatif 50 hasilnya 190. Nah, begitupun yang 310. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan dari soal nomor 4 ini adalah 50, 70, 170, 190, 290 dan 310. Jadi ada 6 himpunan penyelesaian. Baik, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 soalnya tangannya. Soalnya tan 2x sama dengan tangan 60 derajat sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal begini, pertama-tama kita akan memindahkan ruas dari tangan 60 ke sebelah kanan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Tan 2x menjadi sendiri dan tan 60 ke sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan ke rumus tangan. Rumus tangan adalah X sama dengan A tambah K kali 180. Nah, kebetulan di sini bukan X tetapi 2X, soalnya tangan 2X, maka di sini juga 2X. 2X sama dengan A tambah K kali 180. Kemudian sama seperti kasus di atas, bahwa ini akan dibagikan 2 supaya menghasilkan X. Karena dibagi 2, ruas sebelah kanan juga dibagi 2, maka menghasilkan rumus seperti ini. X sama dengan 30 tambah K kali 90. 30 dari hasil 60 dibagi 2 dan 90 adalah hasil dari 180 dibagi 2. Baik, sudah seperti begini. Kita misalkan sudah ya. Jika K-nya 0, ini 0, maka hasilnya adalah 90. Jika K-nya 1, maka hasilnya adalah 120. K-nya 2 210, K-nya 3 300. Nah, ini nanti kalau masih bingung bisa dicari ya. Dimasukkan saya nilai K ke sebelah sini. Maka himpunan penyelesaian yang didapatkan dari soal nomor 5 ada 30, 120, 210 dan 300. Nah, demikian ya untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 5 pada soal persamaan trigonometri dasar. Jadi ini agak saya cepat-cepatkan penjelasannya karena masih ada 7 nomor yang akan kita bahas, yakni persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi untuk menghemat waktu, saya cepat-cepatkan sedikit penjelasannya. Baik, di materi selanjutnya adalah
persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ada 7 nomor yang sudah saya siapkan untuk kita bahas, dan saya sudah juga menjawabnya. Langsung kita bahas satu persatu. Nah, baik, ini dia. Nah, untuk nomor 1, jadi di soal ini dan di soal yang tadi semuanya menanyakan tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi begitu juga di persamaan bentuk kuadrat ini ya. Jadi kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, pada nomor 1 soalnya ini saya tulis kembali, sin kuadrat x kurang sin x kurang 2 sama dengan 0, di mana x-nya lebih sama dengan 0 dan kurang dari 360 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal begini, kalau yang paham bisa langsung memfaktorkan. Trigonometrinya bisa difaktorkan. Tapi untuk cara lebih gampang dipahami, di sini saya menggunakan pemisalan ya. Saya misalkan sin x sama dengan a. Oke. Sehingga semua sin di atas, sin ini kita ganti dengan a. Karena sudah kita misal sin sama dengan a. Jadi sin kuadrat menjadi a kuadrat, sin x menjadi a, dan 2 tetap ya. Nah, jika sudah seperti ini, akan kita faktorkan. Cara memfaktornya adalah berapa angka jika dijumlahkan hasilnya negatif A atau negatif 1 dan dikalikan hasilnya negatif 2. Nah, 2 angka tersebut adalah negatif 2 dan positif 1. Oke, 2 angka tersebut adalah negatif 2 dan positif 1. Negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1, negatif 2 dikali 1 hasilnya min 2. Seperti itu ya. Nah, jika sudah dapat seperti ini, maka kita akan memisahkan antara x a kurang 2 dan a ditambah 1. Pertama a kurang 2. A kurang 2 sama dengan 0, a-nya sama dengan 2. Nah, jika sudah seperti ini, a-nya kita kembalikan pada pemisalan tadi. Ini dimisalkan a sama dengan sin x, maka a-nya ini kita kembalikan menjadi sin x sama dengan 2. Untuk mencari x-nya, kita akan cari x-nya, sin berapa sama dengan 2? Tidak ada ya, karena sin itu dia paling banyak 1, paling sedikit negatif 1. Jadi 2 tidak memenuhi. Nah, kita lanjut ke sebelahnya, yang ini tadi, yang a tambah 1. A tambah 1 sama dengan 0, a sama dengan negatif 1, di mana 1 pindah ruas jadi negatif, dan sin x sama dengan negatif 1. Jadi a kita rubah kembali menjadi sin x. Sin x sama dengan negatif 1. X sama dengan sin berapa sama dengan negatif 1 adalah sin 270 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah 270 derajat. Cuma satu himpunan penyelesaian. Oke. Nah, semoga bisa diterima dan dipahami. Kemudian kita bahas soal nomor 2. Nah, di nomor 2 ini sama pengerjaannya dengan nomor 1 tadi sin, cuma membedakan ini adalah cos. Ya. Tapi pengerjaannya sama. Nah, di cos ini kita misalkan cos x itu sama dengan a, sama seperti tadi ya. Sehingga semua cos di soal kita ganti dengan a. Cos kuadrat x menjadi a kuadrat, 6 cos menjadi 6a, dan negatif 7 tetap. Jadi bentuk persamaannya seperti ini. A kuadrat kurang 6a kurang 7. Oke. Nah, kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini, akan kita faktorkan. Cari 2 angka yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 6, jika dikalikan hasilnya negatif 7. Dan nilai yang kita dapatkan adalah 1 dan negatif 7. 1 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 6. 1 dikali negatif 7 hasilnya negatif 7. Sehingga kita tulis di sini A ditambah 1 dan A dikurang 7. Nah, kita ambil satu persatu. A ditambah 1 dulu. A ditambah 1. A sama dengan negatif 1. Cos sama dengan negatif 1. Jadi A-nya kita kembalikan ke cos. A-nya yang dari sini ya. Kalau sudah begini, kembalikan jadi cos. Cos berapa sama dengan negatif 1? Kita dapatkan cos 180. Nah, untuk yang kedua, A-7. A-7 sama dengan 0. A sama dengan 7. Atau cos X sama dengan 7, maka dia tidak memenuhi. Oke.
Jadi kalau sudah lebih dari 1, tulis saja tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan dari nomor 2 adalah 180 derajat. Seperti itu ya. Tidak ada lagi yang lain. Jika misalnya ada yang lain, maka kita tambahkan. Ya, karena cos yang menghasilkan negatif 1 itu hanya cos 180 derajat. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Jadi nomor 3 itu soalnya ada tangen kuadrat X kurang 2 tangen X ditambah 1. Nah, sama seperti tadi lagi, kita misalkan tangen X sama dengan A, sehingga soalnya ini berubah menjadi A kuadrat kurang 2A ditambah 1. Sehingga kita cari angka yang jika di jumlah hasilnya min 2, jika dikali hasilnya positif 1. Nah, kita dapat min 1 dan min 1. Min 1 ditambah min 1 hasilnya min 2. Min 1 kali min 1 hasilnya positif 1. Min kali min hasilnya positif. Nah, karena hasilnya sama, maka kita tulis persamaannya di bawah, cukup A kurang 1 saja. A kurang 1 sama dengan 0, maka A sama dengan pindah ruas menjadi positif 1. Maka tangen X sama dengan 1. Kita cari tan berapa sama dengan 1, ya kita dapat tan 45 derajat. Jadi tangen 45 derajat adalah 1. Seperti itu. Dan hanya satu-satunya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 ada 2 cos kuadrat kurang 5 cos X kurang 3 sama dengan 0, di mana X-nya lebih 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di soal yang seperti ini, kita misalkan sama ya dengan yang tadi, kita misalkan cos X sama dengan P. Sehingga, jadi pemisalan ini terserah kita mau A, P, M, X, terserah kita apa yang kita tuliskan. Jadi di sini kita tulis P. Jadi sehingga kita dapat hasilnya cos kuadrat menjadi P kuadrat, 5 cos menjadi 5P kurang 3. Oke? Nah, habis itu kita faktorkan. Jadi faktor dari 2P kuadrat kurang 5P kurang 3, hasilnya adalah 2P tambah 1 dan P kurang 3. Nah, caranya seperti bagaimana? Untuk memfaktorkan, kalau ada 2 di sini, 2P pangkat 2, maka kita tulis di sini dulu. Di sini tulis 2P dan di sini tulis P. Kenapa seperti itu? Karena hasil kalinya nanti 2P dengan P adalah 2P pangkat 2. Oke? Kemudian kita cari yang hasil kalinya negatif 3. Otomatis hanya 1 dan negatif 3 atau negatif 3 dan positif 1. Cuma itu ya. Nah, jika sudah didapatkan, maka kita taruh sudah 1 di sini dan negatif 3 di sini. Oke? Kenapa? Karena 2P nanti jika dikalikan 3 hasilnya 6P, negatif 6P mendekati dengan 5. Karena kalau di sini yang kita taruh 1, jadi 2P dikali 1 hasilnya 2P, jauh dari 5 ya, jauh. Jadi yang mendekati kita taruh. Atau nanti kalau bingung bisa pakai rumus mencari X12, yakni B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Bisa juga pakai rumus itu. Ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Kalau tidak bisa memprediksi seperti ini ya. Jadi ini bisa dicari. Bisa dicari dengan dipikirkan sendiri. Nah, kita lanjut. Jadi kita pisahkan sudah 2 ini ya. 2P tambah 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1. Ini pindah ruas. Ini min 1 ya. Ini min 1. Min 1, kemudian P-nya sama dengan negatif 1/2. Jadi ini negatif 1/2. Cos negatif 1/2. Tunggu, ini salah ya. Ini negatif 1/2 nanti ya. Nah, cos negatif 1/2 apa semua? Nanti bisa dicari. Cos negatif 1/2 adalah 120 derajat. Dan 330 ya, 330 derajat. Kemudian
P kurang 3 sama dengan 0, P-nya sama dengan 3 dan tidak memenuhi. Jadi ini, ya jadi yang saya pegang ini bukan pulpen pakai menulisnya, tapi pulpennya HP, jadi tidak bisa pakai mengganti ini. Jadi nanti cos negatif 1/2 dan silakan cari himpunan penyelesaiannya. Oke. Cos negatif 1/2. Jadi tinggal dilihat di grafik atau tabel trigonometri, ya silakan dicari untuk cos negatif 1/2. Oke. Jadi HP-nya ini nanti diganti ya. Diganti. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ada 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, untuk persamaan seperti ini, pertama-tama kita akan menggunakan rumus identitas. Rumus identitas itu sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Ya, jadi sin kuadrat kita ganti menjadi 1 kurang cos. Kenapa diganti 1 kurang cos? Agar cos ini sama dengan ini, ya. Ini sama dengan ini supaya bisa kita faktorkan. Karena kalau beda sin dengan cos tidak bisa kita faktorkan. Maka ini harus kita rubah jadi 1 kurang cos. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. 1 kurang cos kuadrat tambah 3 cos sama dengan 0. 2-nya kita kali ke dalam, 2 kali 1 2, 2 kali negatif cos, negatif 2 cos, tambah 3 cos sama dengan 0. Nah, 2-nya kita pindah ke sebelah sini. Yang kuadrat taruh di depan, sehingga negatif 2 cos yang ini kita taruh di depan. Ya, negatif 2 cos taruh di depan, tambah 3 cos, 2-nya ini pindah ke belakang jadi seperti ini. Nah, karena 2 cos kuadrat ini negatif, maka kita kalikan negatif 1. Semuanya kita kalikan negatif 1, sehingga yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Sehingga hasilnya kita dapatkan, jadi ini jadi positif, 3-nya jadi negatif, dan 2-nya jadi negatif. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita misalkan cos X sama dengan Y. Jadi semua cos kita ganti Y, hasilnya seperti ini. 2Y pangkat 2 kurang 3Y dikurang 2. Nah, kemudian kita faktorkan lagi. Bagaimana cara memfaktorkan? Tulis lagi 2Y, di sini Y. Oke. Berapa kali berapa sama dengan min 2? Otomatis 1 kali min 2 atau min 2 dikali 1. Nah, tinggal dicari saja. Boleh di sini 2, di sini 1. Nanti tinggal dikali-kalikan apakah dia betul hasilnya ini. Dan faktor yang kita dapat di sini dari hasil ini yang betulnya adalah 2Y ditambah 1 dan Y dikurang 2. Jadi boleh nanti kalian cara pengertian memfaktorkan, cari saja berapa kali berapa min 2. Jadi adalah 1 kali min 2. Min 2 kan? Atau min 2 dikali 1. Boleh di sini min 2, di sini 1. Tapi nanti kalian kali dulu apakah hasilnya menghasilkan ini. Kalau belum menghasilkan berarti ditukar. Ya, ditukar. Begitu, ditukar 1 dengan 2 atau 2 dengan 1. Seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan ini, sehingga dengan menggunakan cara yang sama seperti di atas, 2Y tambah 1 sama dengan 0, 2Y min 1, Y-nya sama dengan negatif 1/2. Jadi cos negatif 1/2, sama dengan yang tadi ya. Jadi cos negatif 1/2 adalah 120 dan 240. Nah, ini juga cos 1/2 ya. Jadi ini hasilnya 120 dan 240. Ya, seperti begitu. Dan untuk Y kurang 2-nya ini tadi tidak memenuhi, jadi dia tidak perlu dituliskan. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Mana nomor 6 ini? Ini dia nomor 6 ya. Jadi nomor 6 itu soalnya sama seperti tadi, cuma tadi beda ya. Ya, beda. Ini beda soal. Ya, jadi kalau begini pengerjaannya kita faktorkan. Langsung kita faktorkan, 2-nya keluar. Kenapa? Karena sebelah ini dan sebelah kiri dan kanan itu mengandung unsur 2, jadi 2-nya yang kita keluarkan ya.
Kemudian di luarnya sini kita kurung 1 kurang cos. Kenapa 1 kurang cos? Karena 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali cos hasilnya 2 cos kuadrat. Oke, sama dengan sin X. Nah, kemudian 1 kurang cos kuadrat menjadi sin kuadrat. Dari mana itu? Dari rumus. Rumus ini ya, 1 kurang cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Dari rumus identitas trigonometri. Sehingga 2 turun, 1 kurang cos menjadi sin. Kenapa sin? Karena menggunakan rumus. Ini pindah ruas ke sebelah sini menjadi negatif sin. Oke. Nah, bisa kita misalkan, bisa kita faktor langsung, tapi di sini saya misalkan sin X sama dengan B. Jadi 2B pangkat 2 kurang B, karena sin X kita misalkan B. Nah, untuk memfaktorkan, kita keluarkan B. Kenapa? Karena B yang memiliki 2 unsur. Di kiri dan di kanan ada B. Jadi B keluar, di sini 2B. B kali 2B hasilnya 2B kuadrat. B kali min 1 hasilnya min B. Nah, setelah itu kita ambil B sama dengan 0. 2B kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita cari sudah. B itu adalah sin X tadi ya. Kita kembalikan. Sin X sama dengan 0. Sin berapa sama dengan 0? Maka kita dapat X-nya. X-nya yang kita cari. Jadi X-nya itu sin 0 adalah 0. Sin 180 adalah 0. Dan sin 360 adalah 0. Kemudian begitu pun 1/2. Ini hasil operasi dari sini mendapatkan 1/2. Sin X sama dengan 1/2. Sin berapa semua 1/2? Sin 30 dan 150. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapat ada 0, 30, 150, 180, dan 360. Nah, ini yang kita dapatkan ya. Oke, semoga dapat dimengerti. Nomor 7 lagi ya. Nomor terakhir. Rumusnya adalah 2 sekant kuadrat kurang 2 sama dengan tan X. Ya. Nah, ini kita juga menggunakan sama kayak soal nomor 6. Kita menggunakan rumus identitas. Jadi, kita faktorkan 2 yang keluar. Kenapa? Ada ini mengandung unsur 2. Nah, jadi 2 keluar. Di sini sekant kuadrat X. Di sini 1 sama dengan tan X. Nah, sekant kuadrat X kurang 1 adalah tan kuadrat X. Sehingga 2 tan kuadrat X. Nah, ini jangan bingung dari mana ya. Sekant kuadrat X kurang 1 tiba-tiba jadi tangan X. Itu dari rumus identitas. Sama seperti 1 kurang cos kuadrat sama dengan sin. Ini sekant kuadrat kurang 1 juga sama dengan tangan. Nah, kemudian tangan yang ini pindah ruas jadi negatif tan. Jadi seperti ini. Sama dengan yang tadi. Kemudian kita faktorkan. Tan X dalam kurung 2 tan X kurang 1. Tan X yang keluar. Kenapa? Karena dua sisi ini, yang sebelah kiri dengan kanan ini, mengandung unsur tangan. Maka tangan yang keluar. Tan kali 2 tan, 2 tan kuadrat. Tangan kali negatif 1, negatif tangan. Oke? Nah, kalau kita dapat seperti itu, sehingga tan X sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? Jadi, tan X sama dengan 0, X-nya itu berapa? Tan berapa sama dengan 0? Nah, begitu juga yang ini. Tan X sama dengan 1/2. Jadi, tan berapa sama dengan 1/2? Nah, silakan dicari. Silakan dicari dan diisi di himpunan penyelesaiannya. Ingat bahwa nilai tangan itu adalah sin per cos. Jadi silakan cari sin per cosnya berapa. Atau bisa langsung dilihat di tabel tangan ya. Tabel trigonometri. Silakan diisikan ini. Nah, itu untuk tugasnya. Nah, baik, itu yang bisa saya bahas mengenai persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti dari penjelasan, dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagi ke teman-teman. Nanti akan kita bahas untuk soal-soal berikutnya di pertemuan berikutnya. Nah, demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.